Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia, jangan kemana-mana. Sebentar lagi kita akan mengikuti acara Hikmah Fajar bersama Ustadz Thayyib kita, Ustadz Andi Abdurrahman. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah acara Hikmah Fajar bersama Ustadz Andi Abdurrahman di 101,5 Dahlia FM setiap dini hari jam 3 sampai menjelang jam 5 nanti. Kita akan bersama-sama bertolak ini berdialog tentang agama dan hal-hal yang belum kita ketahui. Hal-hal baru yang kami angkat ke permukaan untuk kita menjadi pelajaran yang sering kita lupakan. Baik, wargi Dahlia yang pagi hari ini ingin siap bergabung melalui pesan singkat WhatsApp, ingin disapa silakan di 0811-222-1015. Terima kasih untuk sekali lagi 0811-222-1015. Mang Ain dan Abi sudah pada bangun pagi hari ini. Dan juga ada Ibu Tati Empoy, terima kasih Bu Haji Siti Mar. Alhamdulillah Bu Juju di Banteng. Bu Juju kemarin aduh ada permintaan kemarin itu nggak sempat pak-pik-pok pengapulan di sini Bu. Tentang doa di tempat baru bekerja nanti akan kita ini. Kemudian Ibu Isnisa, terima kasih Teh Ane, terima kasih di Cikalong Hilir, Ibu Kayati, Ibu Siti Nurmalia, Ibu Ice Bubur Tahura, dan juga kita sapa juga, aduh agak susah bergerak sebentar, Ibu Heni, terima kasih, Tajak Neng Sarijadi, dan juga Ibu Ati di Jakarta, Ibu Cicin, ya masih banyak di bawah kelihatannya Ustadz tuh sudah tertutup yang lewat-lewat tadi, tapi juga kita sapa juga pagi hari ini yang sudah bergabung ada Mama Hajah Nur Adil dan Papa Ian, alhamdulillah sudah bangun juga, Ibu Hajah Ida dan Pak Haji Nana dan Ayah. Mudah-mudahan selalu sehat meskipun dinginnya pasti kebayang luar biasa di daerah Ranca Bali Ciwidey. Nenek Indah belum bangun, antepkan saja dengan Abah Darom. Dan juga Abang ingin menyapa juga yang pagi hari ini sudah bangun Bu Haja Iyom Linggar Jaya Elektronik. Kadi adi tongko ucing dirinya. Assalamualaikum Ustadz Andi Abdurrahman sudah ada bersama kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah TYB Thayyib semakin thayyib. Segala puji bagi Allah Bang. Alhamdulillah hari Allah. Ini atas izin Allah, atas kekuatan dan pertolongan dari Allah, kami berdua bisa kembali wargi menemui dan bersilaturahim dengan wargi Dahlia dimanapun wargi berada, tentunya di acara Hikmah Fajar Dahlia FM. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, keselamatan, kesehatan, kebahagiaan untuk wargi Dahlia semua. Terutama untuk grup Hikmah Fajar Dahlia Thayyib, untuk jamaah-jamaah yang kemarin sempat hadir bersilaturahim dan berthalabul ilmi di kajian rutin dan Rabu Muslimah bersama Teh Haja Bentang. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dan tentunya hari ini insya Allah kita akan sama-sama untuk berthalabul ilmi insya Allah. Alhamdulillah, barakallah. Terima kasih untuk wargi Dahlia sekali lagi. Cuaca bagus kemarin ya. Teh Haja Delis sama Dava sudah bangun juga, Ibu Ayu di Cicadas, Ibu Dede Bujung Emas, Umi Wiro terima kasih, Ibu Lilis Nur Laila, Kakek Agus Sudrajat, dan ini ada Mama Caca Cicahem. Lalu juga kita angkat lagi yang pagi hari ini sudah bangun juga ada Ibu Arpan, Ibu Mimin Mardiah, Ibu Tini Martini, Ibu Ani Hanita, dan juga Ibu siapa ini yang ini, Ibu Nunung kalau tidak salah. Oh, Ibu Nung di Kebun Kangkung, dan yang ini dari Ibu Teh Tika Sartika di Cipanas, Teh Mary sama Kang Wahyu juga pasti sudah bangun juga, Kang Ustadz Ibu Lili Malima, Mama Iwan. Betul. Alhamdulillah. Dan juga untuk Ibu Oo di Dul Latif. Betul. Juga kami ingin sampaikan untuk jamaah umroh Muharram 1, Muharram 2, Muharram 3, jamaah umroh Sya'ban, jamaah umroh Rabiul Akhir. Tidak lupa juga untuk jamaah haji dan umroh kloter 21 ya, jamaah haji umroh tahun 2025 ada Pak Haji Maman dan keluarga, kemudian Bapak Iskandar Zulkarnain. Kami juga ingin sampaikan kepada Kang Haji Asep di Sariwangi, Bapak Yiyi Supendi ya. Tidak lupa juga untuk jamaah Majelis Taklim Fathul Khair
Ada Uni, ada Ibu Ade ya, Ibu Lilis, semua di sana jamaah Majelis Taklim Al-Ikhlas. Kemudian juga ada Majelis Taklim Fathul Mubin, ada Ibu RT 02-nya ya, Ibu Ipo, Ibu Hajah Imas, kemudian Bapak Ustadz Nano, Kang Sarip, Pak Endin, Pak Adi, Haji Angga, kemudian At-Tawabin, Salamun. Kemudian juga ini untuk Ibu Hajah Ana ya. Ibu Hajah Ana. Bu Hajah Ana itu pimpinan dari Majelis Taklim Nurul Huda kemarin hadir ya. Majelis Taklim Al-Huda ada Ibu Warinda. Teh Hajah Warinda. Hajah Juga Warinda. untuk Ibunda Hajah Iwan yang ada di pimpinan Majelis Taklim Ar-Rahmah. Kemarin 2 mobil datang ya. Alhamdulillah. Banyak sekali yang hadir, ingin disapa untuk Majelis Taklim Ar-Rahmah yang ada di Sukaati, kemudian juga di Masjid Al-Mubarakah yang ada di Nangkasuni. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin. Alhamdulillah Bu Eha juga sudah bangun. Ibu Ela di Cangkuang. Ini ada Abah Anom. Abah Anom. Alas ya. Kemudian Kang Wahyu. Ini juga ada Pak Aman Abadi, terima kasih, dan untuk Teh Mira dan Kang Haji Caca. Kang Haji Cece. Buat Kang Agus di Ya, PIP Agus Ateja, selamat atas diwisudanya anaknya tadi kemarin siang. Alhamdulillah. Ngiring binga. Happy birthday juga untuk Pak Kris kemarin tanggal 5 ya. Berulang tahun. Alhamdulillah. Baik, Ustadz. Kita siap mulai pagi hari ini. Insyaallah, kita akan berbicara tentang Insyaallah keselamatan. Ini yang kita cari Bang Haji Abul. Ini yang selama ini kita cari, yang kita inginkan wargi. Tema kita pada hari ini insyaallah akan berbicara masalah selamatkan amal solehmu. Ini jenenge penting ini. Penting, bukan jenengan yang Mas Slamet. Ini hal yang penting untuk kita simak, untuk kita pelajari, bahkan untuk kita membuat diri kita hati-hati. Jangan sampai amal ibadah yang kita laksanakan, yang kita tunaikan tiba-tiba hancur berantakan. Tidak satu pun dari amal ibadah soleh kita itu menjadi catatan kebaikan bagi kita. Nauzubillah, capek gawe Teka pakai. Alhamdulillah. Inilah acara Hikmah Fajar Dahliatan bersama Ustadz Andi Abdurrahman. Selamatkan amal salehmu. Terima kasih Bang Haji Apul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitaballah wa khairul hadi hidyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Ikhwata fiddin, a'azzakumullah wargi dahliya rahimani Allah wa iyyakum. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan kenikmatan Islam. Ingat wargi dahliya, camkan ini baik-baik, karena yang akan kami sampaikan adalah sesuatu hal yang menjadi amanah yang termaktub di dalam Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kebahagiaan dunia pasti akan Allah berikan kepada siapapun saja,
baik yang dicintai oleh Allah maupun yang tidak dicintai oleh Allah. Dunia akan diberikan oleh Allah kepada mereka yang senang beribadah ataupun mereka yang kufur kepada Allah. Rizki karunia dunia akan diberikan kepada orang yang senang sholat atau mereka yang meninggalkan sholat. Pendek kata, dunia akan Allah berikan kepada siapapun saja, terlepas dia beriman atau tidaknya. Tetapi yang namanya hidayah, petunjuk, yang namanya taufik, kemudahan untuk beribadah, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah. Dan ini buktinya wargidah. Tidak semua orang mendapatkan hidayah, tidak semua orang mendapatkan taufik dari Allah kecuali kepada mereka yang dicintai oleh Allah. Untuk apa? Tujuannya tiada lain adalah untuk menggapai sebuah kebahagiaan, untuk menggapai sebuah kesuksesan wargidah. Maka dengan hidayah dan taufik itulah kita ada petunjuk yang terbaik. Tidak ada petunjuk yang terbaik kecuali petunjuk dari Allah. Tidak ada kemudahan yang sempurna kecuali yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ketika kita mendapatkan hidayah petunjuk dinul Islam, kemudian Allah berikan taufik kepada kita, kemudahan-kemudahan untuk mengatharkan, mewujudkan keimanan kita dengan amal soleh, maka itu sudah membuktikan bahwa Allah menginginkan kita menjadi hamba-hamba yang selamat, hamba-hamba yang berbahagia, hamba-hamba yang akan mendapatkan kesuksesan, kenikmatan yang abadi. Maka saat kita telah mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah inilah, rawatlah iman dan takwa kita agar hidayah tetap menyala dalam diri kita. Cahaya hidayah akan terus menerangi jalan hidup kita agar taufik, kemudahan-kemudahan ini menyertai hidayah yang Allah berikan kepada kita. Ketika amal ibadah yang kita tunaikan, amal soleh yang kita kerjakan, maka tentunya kita harus mampu merawat, bahkan wajib hukumnya menyelamatkan amal ibadah kita. Bukan berarti kita harus menghitung-hitung amal soleh kita wargi. Tidak. Bukan berarti kita harus sombong dengan amal ibadah kita. Oh, salah. Dimaksudkan selamatkan amal solehmu tiada lain adalah bagaimana caranya Allah berikan petunjuk kepada diri kita untuk menghindari hal-hal yang kadangkala tidak sadar, tidak disadari oleh kita. Ada perilaku-perilaku yang bisa menghancurkan amal soleh kita. Allah memerintahkan kita untuk menjaga amal soleh kita. Lihat Al-Quran surat 47, surat Muhammad ayat 33. Surat Muhammad ayat 33. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi mis-sami'il 'aliyyim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diseru hanya orang-orang yang memiliki keimanan. Ati'ullaha wa ati'ar rasul. Taatlah kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya, meninggalkan larangannya. Wa ati'ur rasul, dan taat kepada Rasul, beriktibar, mengikuti syariat sunnah nabimu Muhammad alaihi salatu wassalam. Wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kamu rusak amal ibadahmu.
Jangan kau rusak amal solehmu, jangan kau habiskan pahala-pahalamu. Wargi Dahlia, ikhwati fiddin, a'azakumullah. Ada beberapa kiat agama dalam usaha membentengi diri kita agar kita tidak terjebak dalam sebuah perbuatan tercela yang membuat amal soleh kita menjadi hancur. Selamatkan amal soleh kita wargi Dahlia. Mulai dari hal yang terkecil dulu. Apa di antaranya? Tanamkan kata ya dalam menjalankan perintah Allah. Katakan tidak atau jangan ketika apa? Ketika kita hendak melakukan pelarangan dari Allah. Ada hal yang beberapa kiat yang disodorkan oleh agama kita dalam usaha meraih kebahagiaan dunia tanpa merusak kehidupan akhirat. Ini kan kemauan kita. Dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia nikmat, dunia selamat, dunia bahagia, juga akhirat sebagai tujuan utama kita. Kehidupan yang abadi bagi kita. Tentunya amal soleh yang kita siapkan untuk bekal di akhirat nanti akan terjaga, akan terselamatkan. Bagaimana kiat-kiat agama tentang itu? Agama memberikan hal yang sepele dulu. Karena kita terjebak kepada yang sepele dulu ya. Kalau hal yang besar, murtad umpamanya, musyrik umpamanya, tentunya kita berpikir beribu-ribu kali mungkin wargi Dahlia. Tapi ada beberapa hal yang mungkin kita kita tidak sadari bahwa perbuatan itu kalau dibiarkan ini bisa jadi bapak moyangnya yang akan menggeragoti amal soleh kita. Hati-hati wargi Dahlia. Siapa di antara mereka gagasan, ide, kiat agama dalam usaha meraih kebahagiaan dunia tanpa mengurangi, tanpa merusak amal soleh kita untuk akhirat? Yang pertama, tidak mencari kesalahan orang lain. Apalagi di zaman kita telah rusak seperti ini. Di zaman telah rusak dunia sudah menggeragoti yang namanya hubud dunia. Kadang-kala kita lupa diri dan lupa daratan. Lihat dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Allah menegaskan bagaimana sibuknya manusia dengan dunia sampai lupa akhirat. Sampai lupa diri, lupa daratan. Kita ini siapa? Gitu kan? Kita orang berilmu, tapi kenapa perilaku kita seperti orang bodoh? Allah menegaskan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Faman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Diingatkan lagi oleh Allah, wahai hamba-hambaku yang beriman, jangan kau jadikan duniamu yang di dalamnya ada harta, yang di dalamnya ada anak, yang di dalamnya ada pangkat dan jabatan. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan kau membuat kesibukan duniamu melalaikan, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kalau kamu menjadikan duniamu lupa diri, lupa daratan, sampai lupa kepada aku, kata Allah, faulaika humul khasirun, rugilah engkau, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita untuk mencari kesalahan orang lain. Kalau dibiarkan, amal ibadah kita akan lupa. Fokus kepada apa? Mencari kesalahan orang lain sehingga lupa kepada kesalahan sendiri. Ini nih. Kajong jonan teing ka bobodo tenjo kasamaran tinggal. Sehingga apa? Kita fokus kepada kesalahan orang lain, lupa kepada kesalahan diri sendiri. Kesalahan, padahal kesalahan diri sendiri pun masih banyak yang perlu diperbaiki. Betul tidak? Ini yang kadang-kadang kita sering melihat kesalahan orang, cari-cari kesalahan orang lain, buang-buang energi saja. Ngider kemana melarian info. Lihat di handphone.
Cari ini orang nih kemana ini. Wah, segala macam cara untuk mencari celah kesalahan orang lain. Padahal dia lupa. Padahal kesalahan dirinya pun masih banyak yang perlu diperbaiki warga. Maka sekarang jangan fokus kepada kesalahan orang lain. Dan kelak di hari kiamat yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah itu siapa? Siapa? Diri kita. Kesalahan siapa? Kesalahan orang lain kah? Tidak. Kesalahan tetangga apalagi bukan. Yang dipertanggungjawabkan adalah kebaikan dan keburukan diri kita masing-masing. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kan kembali lagi warga. Maka tidak usahlah cari kesalahan orang lain, karena kesalahan diri sendiri pun masih banyak yang perlu diperbaiki. Fokuslah untuk memperbaiki kesalahan kita, diganti dengan apa? Dengan amal kebaikan kita. Fokus dengan amal kebaikan kita, maka amal kebaikan kita lah yang akan menutup kesalahan kita. Thayyib, semakin thayyib. Satu. Yang kedua, kiat-kiat agama yang dalam usaha meraih kebahagiaan dunia tanpa merusak kehidupan akhirat, yang sifatnya ringan untuk menyelamatkan amal ibadah kita adalah tidak menghina orang lain. Karena Allah saja tidak pernah menghinakan kita. Nggak perlu menghinakan orang lain. Nggak usah kita merendahkan orang lain. Ataupun merasa diri kita lebih daripada orang lain. Menghina. Biasanya kan ini urusan dunia menghina-hina itu.